Menteri Agama Gus Yakut tidak pernah menyebut kata azan dalam pernyataannya. Jadi yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing adalah Roy Suryo sendiri. Dan bagi saya, gonggongan anjing sebagai tanda bahaya bagi tuannya lebih berguna daripada pelintiran jahat Roy Suryo itu. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Guntur Romli. Kali ini saya mau membahas fitnah Roy Suryo pada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang dia tuduh membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Siapakah Roy Suryo? Coba ketik saja di Google Dewa Panci, siapa yang keluar? Pada tanggal 23 Februari 2022 pukul 22.34, akun KMRT Roy Suryo 2 menulis tweet seperti ini. Tadinya sempat saya kira ini hanya clickbait media untuk mendapat perhatian saja, namun ketika media sekelas Detik, Tribun, Liputan 6 pun menuliskan hal yang sama, apakah layak suara muadzin yang mengumandangkan azan panggilan sholat dibandingkan dengan gonggongan anjing ambyar? Dengan melampirkan beberapa tangkapan layar judul-judul berita yang melaporkan pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Kalimat Roy Suryo yang tendensius meskipun pakai tanda tanya adalah, apakah layak suara muadzin yang mengumandangkan azan panggilan sholat dibandingkan dengan gonggongan anjing ambyar? Padahal dari tangkapan layar judul berita-berita tidak ada yang menyebut kata azan. Misalnya dari Detik, Menak bandingkan aturan toa masjid dengan gonggongan anjing. Tribun News Pekanbaru, Menak sebut suara anjing saat ditanya soal aturan pengeras suara di masjid. Liputan 6, jelaskan aturan pengeras suara masjid, Menak Yakut sebut ilustrasi gonggongan anjing. Suarariau.id, jelaskan aturan pengeras suara masjid, Menak Yakut sebut ilustrasi gonggongan anjing. Jadi, dari mana ide liar Roy Suryo yang melampirkan judul-judul itu terus menuliskan kata azan? Meskipun judul-judul berita itu clickbait, tapi sama sekali tidak ada penyebutan azan. Karena azan dan pengajian Al-Quran, tarhim dan sholawat 10 menit sebelum dan termasuk azan diperbolehkan dalam surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Kemudian Roy Suryo mengunggah potongan pernyataan Menteri Agama 34 detik dari aslinya berdurasi 2 menit 50 detik dengan narasi berikut. Ini bukti otentik rekaman audio videonya, 100% asli tanpa rekayasa atau editing. Tapi kalau kita perhatikan dan kita simak, dalam video itu pun tidak ada satupun pernyataan Menteri Agama menyebut kata azan. Kemudian Roy Suryo nge-tweet lagi yang mengkonfirmasi informasi akan melaporkan Menteri Agama dengan tuduhan membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing dan penyebutan pasal 156A penodaan agama. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo? Pertama, menggiring opini pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Padahal Menteri Agama tidak menyebut azan sama sekali. 2. Pemotongan pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjadi 30 detik yang aslinya 2 menit 50 detik, padahal video di Twitter bisa mengunggah 2 menit 20 detik.
Ketiga, menuduh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas melakukan penodaan agama dengan ancaman laporan polisi 156A yang berdasarkan dari opini yang dibuat oleh Roy Suryo sendiri. Kelakuan Roy Suryo ini bisa disamakan dengan kasus Buniani yang memotong video pernyataan Ahok dan membuat caption yang tendensius, atau juga yang memotong video Jenderal Dudung dengan narasi fitnah. Dan tindakan itu bisa diancam dengan 2 pasal dari Undang-Undang ITE. Pertama, pasal 32 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan SARA. Roy Suryo telah memotong video pernyataan Menteri Agama diambil 34 detik pada bagian yang bisa dia pelintir pengertiannya, membandingkan azan dengan gonggongan anjing untuk menciptakan permusuhan berdasarkan SARA dan menuduh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas melakukan penodaan agama. Roy Suryo dengan sengaja mau menghilangkan pesan utama dari pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang sebenarnya membahas soal suara-suara mengganggu yang tidak diatur. Menteri Agama Gus Yakut mencontohkan suara-suara toa dari masjid dan musola. Dia tidak menyebut secara spesifik soal azan. Suara itu tidak diatur. Toa-toa dari rumah-rumah ibadah agama-agama lain. Dan gonggongan-gonggongan anjing dan juga mesin-mesin truk. Artinya, Menteri Agama tidak hanya mencontohkan suara-suara mengganggu itu cuma gonggongan anjing saja, tapi juga toa-toa dari rumah-rumah ibadah agama-agama lain dan mesin-mesin truk. Pesan utama itu dipelintir dengan penuh kebencian. Menteri Agama sedang membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Apakah azan bisa termasuk suara-suara yang mengganggu yang dimaksud oleh Menteri Agama? Jelas tidak. Karena dalam surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022, azan dan termasuk tarhim serta bacaan Al-Quran 10 menit sebelum azan diperbolehkan dengan pengeras suara luar. Jadi, yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing bukan Menteri Agama Gus Yakut, tapi Roy Suryo sendiri. Karena Menteri Agama Gus Yakut tidak menyebut sama sekali soal azan dalam pernyataannya. Maka siap-siaplah buat Roy Suryo yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Meskipun bagi saya, gonggongan anjing sebagai tanda ada bahaya lebih berguna daripada pelintiran jahat Roy Suryo itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.